Dariku pagi ini saya akan menceritakan hal-hal yang saya lihat di dekat gereja Santo Cornelius Madiun ini, dan ini namanya Sungai Madiun. Dan saya tadi naik sepeda olahraga pagi di sepanjang sungai ini, dan supaya saudara-saudaraku bisa melihat situasi sekitar sini, maka akan saya ceritakan ini apa yang saya lihat di sini. Selamat melihat lewat handphone saya ini. Terima kasih. Ya. Saya ambil lagi. Ya, bagus view-nya, pemandangannya. Daerah ini disebut bantaran. Ini tembok-tembok untuk menutup luapan sungai, karena Sungai Madiun ini sering banjir pada musim hujan. Dan ini benteng-benteng yang sangat bagus karena dilukisi gambar yang warna-warni, sangat kreatif. Ini daerah bantaran. Akan saya ceritakan Sungai Madiun ini. Ini Sungai Madiun cabang dari Sungai Bengawan Solo atau disebut Anak Bengawan Solo. Ini saya naik sepeda, jadi lupa sepeda saya nggak saya standarkan sehingga saya mau jatuh. Ini Sungai Madiun yang mengalir di pinggiran kota Madiun. Baik, itu ada orang yang potret. Ini baru saja diperbaiki sehingga nyaman tempat ini untuk olahraga, untuk duduk-duduk, kumpul-kumpul bersama keluarga. Ya. Di sini mencari pasir masih memakai tenaga manusia. Di lain tempat biasanya memakai mesin diesel sehingga banyak pasir tersedot. Sungai-sungai di Jawa Timur ini kebanyakan diambil pasirnya dengan penyedot mesin itu, sehingga sungai itu tinggal batu-batu, pasirnya sudah habis tersedot. Yang saya lihat di Bengawan Solo, di daerah Cepu, Bojonegoro sana, kemudian Sungai Bratas di daerah Kediri sana, memakai mesin-mesin dan langsung diangkut pakai truk. Kalau di sini masih saya lihat memakai tenaga manusia. Dan saya ingat waktu kecil dulu, ya banyak orang yang mengambil pasir masih memakai manusia, menyelam, kemudian serok, diangkat, kemudian dientaskan, lalu baru kemudian diangkut lagi ke darat, lalu baru dikumpulkan, kemudian dimasukkan truk atau gerobak dan diangkut ke kota atau ke tempat-tempat di mana orang yang membutuhkan, yang sedang membangun. Ini masih banyak orang yang pekerjaannya mengambil pasir. Kalau tidak banjir, ini baru saja banjir, maka airnya keruh. Mereka menyelam, kadang-kala dalamnya 1,5 meter hanya kelihatan kepalanya, dan mereka kalau terlalu dalam ya mempergunakan galah, tongkat dari bambu. Ini saya ambil sambil jalan dan menuntun sepeda. Ya, itu hanya kelihatan kepalanya.
bagaimana mereka bekerja keras agar hidup tetap berlangsung, menghidupi keluarganya. Dan bagus lihat dari segi ekologi, kalau disedot pakai mesin, pasir habis dan tinggal batu-batu, sangat membahayakan. Kalau menyeberang, kaki bisa masuk ke batu-batu itu karena sudah nggak ada pasirnya, dan membuat longsor sekitarnya disedot pakai pasir. Ini kan mereka kan pelan-pelan dan tidak menguras pasir di sungai itu. Lalu mereka kan juga tidak serakah, jadi tiap hari mengambil sesuai dengan kebutuhan mereka untuk makan. Ini tiap hari mungkin berapa mobil, bukan truk tetapi hanya mobil Colt yang kecil itu, dan mereka biasanya rombongan sepanjang sungai Madiun ini. Beberapa orang dan sekitar 20 orang pekerjaannya mengambil pasir. Namun di samping itu juga mereka ada yang memancing, ada yang mandi, dan hidup dari alam. Dan kita perlu juga merawat, menjaga alam ini, karena alam termasuk sungai ini kan saling menghidupi. Jangan sampai kita hanya menguras, mengambil tetapi tidak merawatnya, apalagi dengan sikap serakah mengambil semuanya yang disediakan dari alam, dari sungai ini. Misalnya mengambil ikan dengan meracun, dengan pakai strom, mematikan semuanya. Tadi sudah saya sebut mengambil pasir dengan sedot, sehingga sungai tinggal batu-batu yang besar dan membahayakan, membuat erosi, banjir. Ini saling menguntungkan, sungai memberi kehidupan, dan kiranya manusia juga harus merawatnya, menjaganya. Dan ini indah. Ini laporan saya jalan-jalan, tidak jalan-jalan, naik sepeda pagi ini. Ini saya ambil di seberang ujung bantaran. Di sini ada taman, itu taman lalu lintas bantaran Kali Madiun. Ada orang yang berolahraga. Ini sampingnya masih sungai, dan ya tiap pagi ramai. Ini hari Selasa cukup ramai. Saya mencoba seminggu 2 kali naik sepeda di sini. Ini sepeda saya yang umurnya sudah 30 tahun. Pada umat yang menghadiahkan saya pada waktu saya tugas di Purbayan, dan selalu saya rawat. Kemana saya tugas, saya bawa sepeda saya ini untuk olahraga, untuk melihat sekeliling gereja, untuk mengunjungi umat, dan bebas polusi. Ini taman lalu lintas Satlantas Polresta Madiun. Kalau suara lonceng dibunyikan, lonceng gereja dibunyikan, itu terdengar dari sini, karena sebelah barat sana sekitar setengah kilo sudah gereja Madiun. Dan ini demikian sharing apa yang saya lihat. Saya olahraga pagi, naik sepeda untuk menjaga imunitas biar kuat, sehat,
sehingga corona bisa minggat karena imunitas tubuh kita kuat dan sehat. Terima kasih. Saya naik sepeda sambil ambil gambar sehingga saudara-saudaraku bisa melihat pemandangan sekitar saat saya naik sepeda pulang ke pastoran Gereja Santo Cornelius Madiun. Ini bantaran. Saya pelan-pelan saja. Sebelah itu sebenarnya untuk pemancingan, tapi kemarin kebanjiran sehingga tempat pemancingan itu terendam air banjir. Ikannya pergi semua. Senang penduduk sekitar karena setelah itu mereka memancing di sepanjang sungai Madiun ini. Ini mereka masih membangun di sebelah itu, sebelah sungai itu baru dibersihkan. Bahtera Kencana Sport Center, rencana untuk sport center. Ini pemerintahan ini sangat memperhatikan lingkungan hidup. Taman-taman dibuat, diperhatikan jadi tampak bersih, layak untuk kumpul bersama. Masyarakat sehat itu sumber menjadi kekuatan kehidupan yang lebih baik, karena kesehatan itu mahal, maka perlu dijaga biar sehat. Untuk itu perlu dibangun sarana-sarana yang mendukung menjaga kesehatan. Rumah sakit ya megah-megah, tapi isinya orang-orang susah. Lebih baik taman-taman indah isinya orang-orang sehat daripada rumah sakit megah isinya orang susah. Susah karena sakit, tapi susah juga karena memikirkan biaya untuk pengobatan itu. Makasih, saya sudah mau pulang, mau sampai. Ujung kelihatan gereja, ada salibnya. Dan ini jalan Ahmad Yani, gereja alamannya ada Ahmad Yani 3. Ini bantaran di luar. Tadi saya olahraga di dalam dekat sungai, ini di jalan Ahmad Yani. Baru sebulan ini 2 arah, dulu searah. Sekarang dibuat 2 arah, meskipun jalannya sempit jadi harus hati-hati. Ini pastoran jalan Ahmad Yani, tadi saya lewati, dan ini gereja saya ambil dari belakang jalan Ahmad Yani. Depan itu jalan Pahlawan, ke kanan sudah dibuat jalan yang sangat bagus, kanan dan ke kiri seperti dibentuk seperti Malioboro. Demikian sharing saya olahraga pagi ini. Semoga Anda bisa ikut mengenal daerah Madiun ini dan mengetahui daerah Madiun ini yang berguna bagi Anda. Terima kasih, berkah dalam, Tuhan memberkati.